Kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, sepanjang Agustus 2023, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi kepada 34 penyelenggara fintech peer-to-peer lending atau pinjol. Selain itu, OJK melaporkan masih terdapat 26 pinjol yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum sebesar 2,5 miliar rupiah. Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi kepada 34 penyelenggara fintech peer-to-peer lending atau pinjol selama Agustus 2023. Hal tersebut dilakukan atas pelanggaran perusahaan pinjol terhadap peraturan OJK yang berlaku. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, Agusman mengatakan bahwa sanksi yang diberikan juga merupakan hasil dari tindak lanjut pemeriksaan langsung. Pertama, terkait pemenuhan ekuitas minimum fintech P2P lending sebesar 2,5 miliar yang berlaku mulai 4 Juli 2023, masih terdapat 26 fintech P2P lending yang belum memenuhi ketentuan dimaksud per Juli 2023. Dalam hal ini, OJK telah meminta action plan pemenuhan ekuitas minimum kepada fintech P2P lending yang belum memenuhi ketentuan dimaksud. OJK telah menerbitkan surat peringatan tertulis kepada penyelenggara yang belum memenuhi ketentuan tersebut agar segera menambah modal dan menjaga ekuitas minimum 2,5 miliar rupiah. Selama bulan Agustus 2023, OJK telah mengenakan sanksi administratif kepada 34 penyelenggara fintech P2P lending atas pelanggaran yang dilakukan terhadap peraturan OJK yang berlaku. Selain itu, OJK melaporkan masih terdapat 26 pinjol yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum. Sebagai catatan, OJK menetapkan aturan fintech peer-to-peer lending atau pinjol harus memenuhi ketentuan ekuitas minimum sebesar 2,5 miliar rupiah. Pelet itu telah berlaku mulai 4 Juli 2023. OJK pun telah meminta rencana aksi pemenuhan ekuitas minimum kepada fintech peer-to-peer lending yang belum memenuhi ketentuan tersebut. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya pemirsa, kali ini kita akan ulas terkait dengan industri fintech P2P lending atau yang lebih familiar disebut dengan pinjaman online atau pinjol. Di mana OJK mengungkapkan masih ada 26 fintech peer-to-peer lending atau pinjol yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum sebesar 2,5 miliar rupiah. Ketentuan itu telah berlaku mulai 4 Juli 2023 lalu. Untuk itu OJK pun telah meminta rencana aksi atau action plan dari pemenuhan ekuitas minimum kepada perusahaan pinjol yang belum memenuhi ketentuan tersebut. Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan melaporkan telah memberantas sebanyak 1.339 entitas keuangan ilegal sejak awal tahun hingga 31 Agustus 2023. Angka tersebut termasuk 737 entitas pinjol ilegal selama bulan Agustus 2023. Terkait hal tersebut, OJK bersama Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal dari 12 kementerian dan lembaga terus meningkatkan koordinasi dalam penanganan investasi dan pinjaman online ilegal. Ya, soal pinjol ilegal, OJK juga mengingatkan sejumlah ciri yang patut dicurigai oleh masyarakat, di antaranya penawaran pinjaman tetapi tidak memberikan penjelasan mendasar. Beberapa di antaranya seperti tidak memberikan penjelasan mengenai besaran bunga, tenggat waktu untuk mengembalikan pinjaman, dan juga sebagainya. Selain itu, aplikasi pinjol ilegal biasanya akan meminta izin untuk mengakses sejumlah hal yang tak lazim, seperti meminta akses ke kontak dan galeri. Sementara itu, dari sektor P2P lending atau pinjol, pemirsa, tak hanya soal pinjol ilegal. Namun tingkat kredit macet juga harus menjadi perhatian, di mana hingga Juli 2023 angkanya terus mengalami kenaikan. Agar bisa lebih jelas mendapatkan gambaran terkait dengan hal tersebut, berikut kami rangkum informasinya untuk Anda. Kredit macet lebih dari 90 hari atau tingkat one prestasi 90 hari di industri fintech P2P lending mengalami peningkatan selama 7 bulan pertama 2023. Data statistik peer-to-peer lending edisi Juli 2023 yang dipublikasikan OJK menunjukkan kredit macet agregat pinjaman online atau pinjol terus mendaki hingga Juli 2023. Selama 7 bulan 2023, OJK melaporkan tingkat one prestasi 90 hari di titik tertinggi berada pada Juli 2023 yang mencapai 3,47%. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu,
Di mana pada masa itu tingkat one prestasi 90 fintech peer-to-peer lending berada di level 2,67%. Secara terperinci, pada bulan pertama 2023 tingkat one prestasi 90 agregat pinjol berada di level 2,75%. Kemudian membaik pada Februari 2023 di angka 2,69%. Lalu, kredit macet naik menjadi 2,81% dan 2,82% masing-masing pada Maret 2023 dan April 2023. Sementara itu pada Mei dan Juni 2023 di angka 3,36% dan 3,29%. Dan pada Juli 2023 menyentuh 3,47% secara agregat. Wilayah Nusa Tenggara Barat dan Banten menjadi tingkat kredit macet 90 hari tertinggi pada Juli 2023. Kedua wilayah ini masing-masing mencatatkan tingkat one prestasi 90 di level 6,74% dan 4,89%. Bahkan, per Juli 2023 OJK mencatat terdapat 23 pemain fintech peer-to-peer lending yang memiliki tingkat one prestasi 90 lebih dari 5%. OJK pun terus melakukan monitoring terhadap perusahaan yang memiliki tingkat one prestasi 90 di atas 5. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, kredit macet di atas 90 hari tersebut didominasi oleh kalangan perseorangan yang mencapai 1,51 triliun rupiah, di mana usia 19 hingga 34 tahun masih menempati pinjaman macet lebih dari 90 hari tertinggi yang menembus 782 miliar rupiah atau naik 2,23% secara year on year dari sebelumnya 765 miliar rupiah. Ya, bahkan per Juli 2023 OJK mencatat terdapat 23 pemain fintech P2P lending yang memiliki TWP 90 lebih dari 5%. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK lainnya OJK, Agusman mengatakan pihaknya terus melakukan monitoring terhadap perubahan TWP 90 pada perusahaan yang memiliki TWP 90 di atas 5. Ya, selanjutnya OJK memastikan memantau pelaksanaan rencana aksi terhadap 23 pemain fintech P2P lending dengan ketat. Adapun jika kondisinya lebih buruk, OJK menyatakan akan melakukan tindakan pengawasan lanjutan. Sementara itu OJK mencatat outstanding pinjaman oleh industri fintech P2P lending alias pinjol melanjutkan peningkatan di awal semester 2 2023. Posisinya meningkat menjadi 55,97 triliun rupiah pada Juli 2023 kemarin. Pembiayaan tersebut merangkak naik 22,41% dari periode yang sama di tahun sebelumnya yang mencapai 45,7 triliun rupiah. Ya, pemirsa, dari terus bertumbuhnya penyaluran pinjaman oleh P2P lending, sebenarnya siapa saja pengguna layanan pinjaman online di Indonesia? Apakah didominasi oleh kalangan tertentu? Berikut kita simak informasinya. Peneliti Center of Digital Economy and Smash Indef, Izzuddin Alfaras mengungkapkan bahwa 78% pengguna pinjaman online berpenghasilan sekitar 1 hingga 5 juta rupiah. Data tersebut diperoleh dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Dalam data yang sama, 73% pengguna pinjol merupakan lulusan SMA atau sederajat. Kemudian sebanyak 2,17% pengguna pinjol merupakan lulusan sekolah dasar, 13,47% lulusan sekolah menengah pertama, dan 10,83% lulusan sarjana atau diploma. Kalau dilihat dari penghasilan gitu ya, yang pernah menggunakan pinjol itu paling banyak, mayoritas lebih dari 3/4 peminjam dari pinjol, itu yang penghasilannya adalah 1-5 juta rupiah. Begitu. Kemudian kita lihat dari tingkat pendidikan, itu juga sekitar 3/4 dari penduduk yang menggunakan jasa pinjol itu merupakan lulusan tamatan SMA sederajat. Lebih lanjut, Indef menyatakan literasi dan inklusi keuangan senantiasa meningkat. Namun jarak antara literasi dan inklusi keuangan masih tinggi. Ia mengatakan inklusi keuangan pada tahun 2022 mencapai 85,1%, sedangkan literasi keuangan mencapai 49,1%. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, masih seputar industri pinjol, pemirsa, di mana Direktur Selios Bima Yudhistira mengatakan tren pembiayaan fintech P2P lending pada semester 2 2023 diramal masih akan tumbuh. Ya, meski demikian trennya diproyeksikan tak setinggi seperti yang terjadi pada semester 1 di tahun 2023.
Selain itu pada semester 1 lalu juga terdapat efek lebaran dan juga dampak dari tekanan lapangan kerja sehingga banyak yang mencari alternatif pinjaman online. Hal itu pun berdampak pada derasnya kucuran pinjaman yang diberikan oleh fintech P2P lending. Calon peminjam juga disebut semakin teredukasi sehingga banyak yang lebih menyadari akan risiko meminjam ke fintech ataupun pinjol tadi. Sementara itu secara keseluruhan industri fintech P2P lending ini membukukan laba bersih senilai 424,14 miliar rupiah pada Juli 2023. Raihan laba ini terpantau membaik dibandingkan kondisi Juli tahun lalu yang masih menanggung rugi bersih senilai 145,65 miliar rupiah. Kemudian sampai Juli 2023 OJK mencatat terdapat 102 penyelenggara fintech lending yang terdiri dari 95 pemain konvensional dan juga 7 pemain fintech P2P lending dari sisi syariah. Ya, industri fintech P2P lending ataupun pinjol ini sepertinya masih akan terus bertumbuh dari waktu ke waktu. Namun literasi dan juga inklusi keuangan ini sepertinya juga menjadi satu hal utama yang harus dikejar oleh regulator dan juga para pemain di industri fintech P2P lending itu sendiri agar kemudian masyarakat bisa lebih teredukasi dan bisa lebih bijak untuk menggunakan fasilitas pinjaman yang disediakan oleh fintech P2P lending. Dan pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini. Pastikan Anda masih bersama kami, IDX Conversation Closing segera kembali.